ketika membacanya. Wa iqamatu hurufihi fit tilawati. Kemudian menegakkan huruf-hurufnya ketika membacanya. Maksudnya kita itu betul-betul membacanya dengan kaidah yang benar. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifin. Ya, kemudian tidak mentakwilnya. Ya. Wa ta'arrudit taghin wa tasdiqu bima fihi. Kemudian juga membenarkan isinya. Wal wuqufu ma'a ahkamihi. Kemudian menetapkan hukum-hukumnya. Wa tafahhumu ulumihi wa amsalihi. Kemudian memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Wal-i'tibaru bimawa'idhihi. Mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Wa tafakkuru fi ajaibihi. Bertafakkur pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wal-amalu bimuhkamihi. Kemudian mengamalkan hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wat-taslimu bimutasyabihihi. Kemudian berserah diri terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya kita tidak menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Wal-bahthu an umumihi wa khususihi. Kemudian mempelajari ayat-ayat yang umum dan khusus. Wa nasikhihi wa mansukhihi. Kemudian mempelajari ayat-ayat yang nasikh dan mansukh. Ayat-ayat yang dihapus dan ayat-ayat yang digantikan. Wa nashru ulumihi. Kemudian mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain. Wa du'a'u ilaihi. Berdoa dengan Al-Quran. Wa ila ma dzakarna min nasihatihi. Dan lain sebagainya. Jadi ini di antara bentuk nasihat bagi Al-Quranul Karim. Maksudnya kita menunaikan hak-hak yang tadi sudah disebutkan. Ya. Mulai dari mengimaninya, kemudian membacanya, kemudian tidak mentakwilnya, membenarkannya, ya. Kemudian memahaminya, mempelajarinya, mengajarkannya, berdoa dengannya, dan yang selainnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, baik, kita masuk ke pasal yang pertama. Faslun, ya, pasal pertama pada bab yang ketujuh. Ajma'al muslimun ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz ala al-itlaqi wa tanzihihi wa siyanatihi. Bahwa, kata Imam An-Nawawi, seluruh kaum muslimin mereka sepakat atas wajibnya setiap muslim itu mengagungkan Al-Quran, kemudian menjaga kesuciannya, menjaga kemurniannya secara mutlak. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaih aw zada harfan mimma lam yaqra' bihi ahadun wa huwa 'alimun bidzalik fa huwa kafir. Dan kaum muslimin juga sepakat bahwasanya barang siapa yang mengingkari satu huruf atau satu ayat yang sudah disepakati, atau menambah satu huruf atau satu ayat yang belum pernah dibaca oleh seorang pun, dan dia melakukan itu secara sadar, maka dia telah kafir. Ini kaum muslimin telah sepakat. Hati-hati. Ya. Nggak boleh kita menambah atau mengurangi atau mengingkari walaupun satu ayat.
atau kita mengucapkan sesuatu yang kita katakan bahwa ini dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Ini berbahaya, ya, karena hari ini betapa banyak, ya, orang-orang yang mulai, ya, mengekspos diri yang itu mereka mengolok-olok Al-Quran, bahkan mendustakan sesuatu dengan nama Al-Quranul Karim, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang berdusta dan mengatasnamakan Nabi kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, jadi nggak boleh kita membaca atau mengucapkan suatu perkataan yang kita sandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah mengucapkan itu. Ya. Atau kita mensahihkan hadis yang sebetulnya itu bukan hadis yang sahih. Atau menghasankan hadis yang itu bukan hasan derajatnya. Padahal itu palsu misalkan. Apalagi Al-Quran. Kalau misalkan kita mengucapkan atau mengutip suatu ayat yang tidak ada dari Al-Quran, atau mencocok logikan dengan Al-Quran, yang itu bukan dari Al-Quran, maka kita khawatir, ya, kita divonis menjadi kafir. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Qala al-Imamul Hafidh Abul Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Berkata Al-Imam, seorang imam Hafidh Abul Fadl Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna man istakhaffa bil Qur'an." Barang siapa yang meremehkan atau merendahkan Al-Quran, awil mushaf, atau merendahkan mushaf, au bisyai'in minhu, atau sesuatu darinya, ya, merendahkan atau menghilangkan, ya, atau mengurangi, au sabbahuma, atau tadi merendahkan keduanya, au jahada harfan minhu, atau mengingkari satu ayat darinya, au kadzdzaba bi syai'in mimma surriha fihi min hukmin au khabarin, atau berdusta dengan sesuatu, ya, yang apa namanya, yang ada di dalam Al-Qur'an, baik hukum ataupun kabarnya, au athbata ma nafahu, atau menetapkan yang dinafikan Al-Qur'an, au nafa ma athbatahu, atau dia menafikan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, wa huwa alimun bidzalik, dan dia sadar melakukan itu, au syakka fi syai'in min dzalik, atau dia ragu dengan sesuatu darinya dari Al-Qur'an, fahuwa kafir bi ijma'il muslimin, bahwa kaum muslimin sepakat dia telah kafir, ya. Wa kadzalika in jahada at-Taurata wal Injil au kutuballahi ta'ala al-munzalah au kafara biha
aw sabbaha aw istakhaffa biha fahuwa kafir. Nah, ini juga penting, bukan hanya Al-Qur'anul Karim, tapi kata Imam An-Nawawi, barang siapa yang mengingkari Taurat dan Injil atau kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, atau mengingkari kitab-kitab tersebut atau merendahkannya, maka dia telah kafir. Ya, jadi di antara keyakinan kita, akidah kita, kita mesti mengimani kepada kitab-kitab yang Allah turunkan selain Al-Quranul Karim. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab yang berisikan perintah, larangan, janji, ancaman, dan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Ya, yaitu yang maknanya Rasul kita Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan juga kepada Rasul-Rasulnya. Ini diantara dalilnya. Kemudian ulama kita menjelaskan bahwa iman kepada kitab itu mengandung 4 unsur. Yang pertama, kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita beriman dulu. Kemudian yang kedua, mengimani juga bahwa kitab-kitab yang sudah kita ketahui bersama seperti Al-Quran, kemudian ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, bahwa ada suhuf, ya, ini mesti kita imani. Ya. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui, maka kita juga wajib mengimaninya secara global. Kemudian di antara bentuk kita mengimani kitab-kitab tersebut bahwa kita membenarkan seluruh berita yang ada, yang telah sampai kepada kita, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Agar kita ketahui bersama. Baik, kita lanjutkan. Qala, ya, wa qad ajma'a al-muslimun على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفاتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga beliau mengatakan bahwa para kaum muslimin telah sepakat bahwa Al-Quran yang dibaca di seluruh penjuru dunia, yang tertulis di dalam mushaf yang berada di tangan kaum muslimin, yang terkumpul di antara 2 sampul, yang diawali dengan Alhamdulillah, yang diakhiri dengan Qul a'udzu birabbin nas, merupakan kalamullah dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan kita perlu sepakat bahwa seluruh isi Al-Quran itu adalah benar.
وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. Dan barang siapa dengan sengaja mengurangi Al-Quran, mengganti satu ayat ya, dengan ayat yang lain atau mengganti dari satu tempat ke tempat yang lain atau menambah satu ayat yang dia yakini bahwa itu belum sempurna ya, atau mereka sepakat bahwasanya ini bukan Al-Quranul Karim, maka dia telah kafir ya, maka dia telah kafir ya. Qala Abu Uthman Ibn al-Haddad, berkata Abu Uthman Ibn al-Haddad, jami'u man yantahilu at-tauhid muttafiquna ala anna al-jahd biharfin min al-Qur'an kufrun. Bahwasanya seluruh orang yang memiliki tauhid yang benar, mereka itu sepakat barang siapa yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran maka dia telah kafir. Ini termasuk kekufuran. Ya, kalau kita ragu dengan isi Al-Quran, ya kita tidak yakin dengan Al-Quran, ya, atau kita mengingkari ayat tersebut atau berdebat dengan ayat tersebut, ya, yang sudah jelas Allah sebutkan, Allah terangkan, maka dia telah kafir. Nah, kita lanjutkan. Wa qad ittafaqa fuqaha'u Baghdad ala istitabati ibni Shanabudh al-Muqri ahadi a'immatil muqri'in al-mutasaddirina biha ma'a ibni Mujahidin liqira'atihi wa iqra'ihi bishawadh minal hurufi mimma laysa fil mushafi وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقله سنة 23 و300. Ya. Jadi ada sebuah kisah bahwa para ulama kita sepakat, ya, para fuqaha Baghdad mereka itu sepakat bahwasanya mereka meminta kepada Ibnu Shanabudh, salah satu petinggi, ya, salah satu ulama dan salah satu ulama Al-Quran juga, ahli, pakar. Begitu juga Ibnu Mujahid meminta mereka berdua untuk bertaubat atas bacaannya dan perbuatannya yang mereka mengajarkan bacaan-bacaan yang syadz, yang tidak mutawatir. Ya. Dan mereka ini melakukan akad agar ia bertaubat. Yang taubatnya itu mereka tulis dalam sebuah catatan yang berisi kesaksian dirinya bertaubat, yang mereka tulis atau yang mereka akan sampaikan dalam sebuah majelis gubernur Abu Ali bin Muqlah pada tahun 323 Hijriah. Jadi pernah terjadi Ibnu Shanabudh dan juga Ibnu Mujahid ini dua-duanya pakar Al-Quranul Karim, ahli di bidang qiraat. Itu pernah mereka mengajar mengajar bacaan yang menyimpang, yang tidak mutawatir,
yang tidak terpenuhi padanya 3 rukun qiraah yang sahihah, maka pemerintahnya mereka meminta kepada mereka agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada mereka menulis secara terang-terangan, ya, secara jujur atas taubatnya mereka dari mengajarkan bacaan yang tidak benar dari Al-Quranul Karim. Ya, jadi hal-hal seperti ini di zaman salaf dulu yang turun tangan itu adalah pemerintahnya langsung. Ya, jadi yang mengurus hal-hal seperti ini agar tidak terjadi perpecahan yang besar, jadi langsung diurus oleh pemerintah. Ya. Saking perhatiannya pemerintahan dulu terhadap agama Islam, terhadap agamanya. Ya, makanya umat Islam dulu mereka itu betul-betul berjaya. Karena pemerintahnya, pemimpinnya memperhatikan agamanya. Dan mereka akan menunjuk, ya, orang-orang yang itu merupakan ulama untuk menjadi hakim atau qadhi di tengah-tengah mereka. Naam. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. وأفتى أبو محمد ابن أبي زيد في من قال للصبي لعن الله معلمك وما علمك وقال أردت سوء أدبي ولم أرد القرآن قال يؤدب القائل قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. Lalu Abu Muhammad bin Abu Bakar berpendapat tentang seseorang yang berkata kepada seorang anak, semoga Allah melaknat gurumu serta melaknat apa yang diajarkannya. Lalu ia berkata, yang saya maksudkan adalah sikap kurang ajar, bukan Al-Quran. Menurutnya, jadi maksudnya dia ada orang, misalkan dia mencela seorang guru, ya, yang dia maksudkan adalah gurunya, bukan yang dimaksudkan apa yang diajarkan oleh guru itu berupa Al-Quran. Ya. Yang menurutnya orang yang mengatakan harus dihukum sebagai apa? Pembelajaran untuk dirinya. Adapun orang yang melaknat Al-Quran, hukumannya adalah dibunuh. Dan ini adalah ucapan yang terakhir yang diucapkan oleh Al-Qadhi Iyad. Jadi maksudnya begini, apabila ada seorang anak, ya, ketika yang dia memiliki guru Al-Quranul Karim, lalu ada orang melaknat gurunya dan apa yang dia ajarkan. Kalau yang dia maksudkan atau yang orang tersebut yang melaknat itu, yang dia maksudkan hanya gurunya saja, maka dia sudah berbuat adab yang tidak baik. Maka dia harus dihukum. Akan tetapi kalau yang dia maksudkan adalah Al-Quran yang diajarkan oleh guru tersebut dan dia mencelanya, maka kata Al-Qadhi Iyad, orang tersebut harus dibunuh. Ya. Hukumannya apa? Dibunuh. Tentunya hukuman seperti ini bukan hukuman yang sifatnya dilakukan oleh personal, tidak individu, bukan. Ini harus dilakukan oleh pemerintah yang resmi. Ya. Dan tentunya hukum ini tidak ada di negeri kita, ya. Jangan tiba-tiba kita buat seperti ini, bukan. Itu maksudnya. Tapi ketika itu, sang qadhi ini, sang hakim ini, Iyad,
menetapkan hukuman yang berat untuk orang yang mencela Al-Qur'anul Karim. Itu maksudnya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan masuk ke pasal yang kedua dari kitab At-Tibyan ini. Kurang lebihnya wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafaddalu yang ingin keluar, silahkan.